Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florence, mahasiswa Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu masakan daerah, yaitu ikan patin gangan asam bajar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Gangan asam merupakan sayur asamnya orang Banjar. Sayur ini pada dasarnya adalah sup ikan dengan tambahan sayur mayur dan memiliki kuah berwarna kuning. Ikan patin gangan asam Banjar memiliki cita rasa yang gurih dan asam. Rasa asam ini berasal dari terong asam atau biasanya buah tomat. Biasanya jenis ikan yang digunakan adalah ikan yang berasal dari sungai, seperti ikan patin. Tetapi ada juga yang menggunakan ikan haruan atau ikan gabus. Dan bila menggunakan ikan patin, maka sayur ini mempunyai kuah yang lebih berlemak. Banyak sekali manfaat dari ikan patin itu sendiri. Selain sebagai penambah rasa, ikan patin juga memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Omega 3, ada asam amino juga, lemak tak jenuh, dan mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, D, B6, dan B12. Lalu di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu sejarah penyebaran bumbu yang ada di wilayah Banjar. Jadi, suku Banjar adalah hasil pembaharuan yang unik dari sejarah kehidupan di sungai-sungai Bahau, Barito, Martapura, dan Tabanio. Pada akhir abad 16 atau awal abad ke-17, Tabanio menjadi lokasi yang penting dari segi perdagangan, angkutan lada, intan, emas, dan hasil hutan yang menghubungkan Banjarmasin dengan tempat-tempat pelabuhan di Jawa pada saat itu. Salah satu penyebaran bumbu yang ada di wilayah Banjar adalah komoditas ladanya. Sebelumnya, lada merupakan alat tukar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di wilayah Banjar. Lalu kemudian para pedagang Eropa, terutama Belanda, di bawah pimpinan VOC, mulai membuka hubungan dagang dengan Kesultanan di Banjar. Perdagangan lada mulai meningkat pada tahun 1630-an. Banjarmasin semakin ramai dikunjungi oleh para pedagang Eropa, Cina, Siam, dan para pedagang Nusantara seperti Jawa, Makassar, Semenanjung Malayu sejak awal abad ke-17. Lada merupakan komoditas utama dalam perdagangan antara Kesultanan Banjar dengan para pedagang asing, seperti Eropa dan Asia lainnya. Ketiga ini saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam masak ikan patin gangan asam Banjar. Bahan-bahannya itu ada 1 ekor kepala ikan patin, air jeruk nipis secukupnya, kol secukupnya, setengah buah mentimun, 3 buah kacang panjang, dan 1 liter air. Lalu bumbu-bumbu apa saja yang dibutuhkan itu ada 7 buah kemiri, 6 butir bawang merah, 1 cm lengkuas, 2 cm kunyit, 2 batang serai, setengah sendok teh terasi, 1-2 sendok makan air asam jawa, 1 buah cabai merah besar, 1 buah cabai hijau besar, 1 terong asam atau buah tomat, dan ada garam serta penyedap. Setelah kita mengetahui bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu karakteristik dari bumbu yang akan digunakan. Yang pertama itu ada kemiri. Kemiri berfungsi sebagai pengental kuah sekaligus membantu menguatkan aroma sedap dan rasa makanan. Untuk membantu mengeluarkan dan mendapatkan aroma sedap yang khas pada makanan, biji kemiri itu biasa disangrai atau digoreng terlebih dahulu sebelum dijadikan bumbu masakan. Yang kedua, ada bawang merah. Bawang merah itu menambahkan rasa lezat pada masakan. Dapat digunakan dalam keadaan segar seperti produk sayuran, acar, bumbu tumisan, hingga jadi taburan bawang goreng. Rasanya agak seperti bawang bombay, tetapi lebih ringan. Bawang merah tidak sekedar berfungsi sebagai pelezat makanan saja, tetapi juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Lalu yang ketiga itu ada lengkuas. Lengkuas memiliki fungsi yang untuk menambah aroma pada masakan, karena aromanya yang tajam dan sedikit pedas, mampu memberikan kesegaran pada masakan, seperti pada tumisan atau olahan daging. Selain itu, fungsi lengkuas juga dapat menghilangkan bau amis serta menambah rasa pada masakan. Lalu, bumbu yang keempat itu ada kunyit. Kunyit dijadikan sebagai pewarna alami pada makanan. Namun juga biasanya menambah cita rasa pada makanan dan biasanya bisa juga dijadikan sebagai obat tradisional. Kunyit tersendiri memiliki bau menyengat yang khas serta rasa sedikit pahit dan pedas. Yang kelima ada batang serai. Batang serai dapat memberi aroma sedap pada makanan, memperkaya rasa makanan, serta menghilangkan bau amis. Yang keenam ada bumbu terasi.
Terasi adalah bumbu masak yang berasal dari hasil fermentasi ikan atau udang dan memiliki warna hitam kecoklatan serta bertekstur seperti pasta yang agak kasar atau berbentuk adonan. Fungsi terasi pada masakan adalah menciptakan rasa gurih pada masakan. Lalu yang ketujuh itu ada air asam jawa. Jadi air asam jawa adalah air rendaman dari buah tamarin. Air asam jawa ini akan menambahkan cita rasa asam pada masakan. Lalu yang kedelapan itu ada cabai merah dan cabai hijau. Cabai merah dan cabai hijau ini adalah sayur yang memiliki cita rasa pedas dan biasanya dijadikan untuk pemberi warna pada masakan. Lalu yang kesembilan itu ada terong asam. Terong asam memiliki cita rasa yang asam. Karena ikan patin ini identik dengan asam, maka digunakan terong asam. Terong ini hanya tumbuh di beberapa tempat di Indonesia. Lalu yang ke-10 itu ada garam. Garam adalah bubuk atau kristal yang biasanya berwarna putih dan memberikan cita rasa asin pada masakan. Lalu yang ke-11 itu ada bumbu penyedap rasa. Bumbu penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu, sehingga suatu makanan dapat bertambah manis, asam, dan sebagainya, yang biasa kita kenal dengan umami. Lalu di poin keempat ini, bahan pewarna alami apa yang digunakan dalam masak ikan patin ganggan asam banjar adalah kunyit. Nah, pengaruh apa saja yang kunyit lakukan untuk masakan tersebut? Yang pertama itu ada kuah berwarna kuning. Kita tahu sendiri kunyit itu sangat identik dengan warna kuningnya. Bahkan kalau misalnya kita potong, tangan kita itu akan berwarna kuning. Lalu yang kedua adalah menambah aroma. Kunyit itu pada dasarnya memiliki ciri khas baunya tersendiri dan itu dapat menghasilkan aroma pada masakan saat diolah. Lalu fungsi kunyit di sini juga untuk menutup bau amis dari ikan patin itu. Karena ikan-ikanan itu biasanya ada sedikit bau amis. Nah, kunyit ini bisa membantu untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap itu. Yang terakhir, saya memiliki pesan dan kesan kepada masyarakat untuk memajukan masakan dan makanan daerah khas di Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikan makanan khas yang ada di Indonesia. Karena itu adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. Masakan juga menjadi salah satu ciri khas dari sebuah negara. Maka dari itu, makanan khas daerah perlu diperkenalkan agar kita bisa mencintai makanan tersebut. Tak kenal maka tak sayang. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia yang memiliki ribuan masakan dengan rasa yang lezat. Mari kita bersama-sama memajukan dan mengembangkan masakan Indonesia hingga dikenal dunia. Terima kasih, sekian dari saya.